Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Fiansari dengan NIM 08426801. Saya dari jurusan Sistem Informasi berasal dari PJJ UT Medan. Di video ini saya akan melaksanakan proses pengerjaan dari praktikum 3 mata kuliah jaringan komputer dengan pada mata kuliah MCM 4204. Oke, di sini kami diminta untuk melakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana ada 4 kasus ya yang harus disimulasikan. Ya, berikut ini ada lihat di layar sebelah kiri. Nah, oke, mungkin langsung saja saya mulai untuk ke nomor yang pertama. Ini aplikasi Cisco Packet Tracer sudah saya buka. Nah, untuk yang nomor pertama, itu soalnya adalah membuatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ini. Oke, pertama kita siapkan dulu 4 komputer dan 1 buah switch. Nah, di sini saya menggunakan switch 29524 ya. Di ini dia. Nah, kemudian setelah kita siapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, kita lalu menghubungkan komputer ini ke switch menggunakan kabel crossover. Sorry, menggunakan kabel strike. Klik ini, lanjut. Oke, oke. Nah, ini mungkin biar lebih mudah ya. PC 1, yang ini PC 2, yang ini PC 3, nah ini PC 3, dia harus dia. PC 4. Oke. Nah, setelah kita hubungkan untuk melakukan agar terkoneksi ke 4 komputer ini, kita harus melakukan setting konfigurasi dari IP address-nya. Bisa diklik di komputernya, kemudian klik tab desktop, pilih IP configuration. Nah, ini pastikan di sini pilihnya yang static. Ini 981. Ini 998 12. Lanjut di sini 211 92 168 13. Di sini desktop IP configuration. Di sini saya buat 998 14. Subnet max-nya dibuat otomatis saja ya. Diubah lagi 255 255 2550. Oke. Oke. Nah, untuk melakukan testing di tab desktop ini kita pilih yang command prompt. Nah, ini saya buat untuk tes ke PC 2.
Tadi IP-nya 12. Aman. 3. Aman. Ini 4. Oke. Aman. Oke, kita ke PC 2. Kita tes koneksi ke PC 1, 3, dan 4. Oke, aman. Aman. PC 3 aman. Oke, aman. Oke, kita lanjut ke PC 3. Ini kita cek koneksi ke PC 1, PC 2, dan PC 4. Oke, ditembus aman. PC 2. Oke, aman. Oke, ini juga aman. Kita ke PC 4 terakhir. 98, 1, pin 192 atau 8, 1, 1, 2. Oke, aman juga ke PC 2. Ini ke PC 3. Oke, aman. Berarti untuk nomor 1 ini selesai terkoneksi ke 4 komputernya. Ya, tandai dengan berhasil melakukan ping. Oke, kita ke nomor yang kedua. Di sini kasusnya buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Nah, ini saya menggunakan 4 komputer yang sudah dibuat tadi. Nah, ini bisa digeser aja ya. Jadi ini kita tambahkan satu lagi eh, server. Terus ini carinya menjadi server HTTP. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Oke. Nah, untuk melakukan konfigurasi server HTTP, di sini kita buat, kita ke service, kemudian ke HTTP. Oh, sebelumnya ini harus di eh, config dulu ya IP-nya. Kita buat 192.168 satu titik, misalnya untuk server kita kasih 250. Oke, kemudian kita ke service. Nah, ini ke HTTP, pastikan ini HTTP-nya dan HTTPS-nya on. Oke, kemudian bisa kita tes dari PC 1. Sorry, ini kita ke browser ya. Oke, kita ketikkan IP server HTTP-nya di sini tadi 250. Nah, ini berhasil. Ini akan tampil halaman eh, seperti ini. Oke, kita tes dari PC 2. Coba tambahkan 1, 250. Oke, ini juga aman. Ini juga kita ke web browser-nya.
128 1.250. Oke, aman. Kita ke PC 4 yang terakhir. Kita klik web browsernya, pilih web browser, ketik di URL-nya IP dari server HTTP. 5. Oke, juga tembus. Berarti untuk nomor 2 berhasil saya lakukan. Kemudian nomor tiganya di sini tambahan untuk membuat satu server DNS ya, agar HTTP-nya bisa diakses melalui DNS. Oke. Nah, saya tambahkan satu lagi server. Kita taruh di sini. Di mungkin bisa dibuat server DNS dari ini aja. Bisa dibuat server DNS-nya. Server DNS. Oke. Kita hubungkan menggunakan kabel Stripe. Nah, ini biar rapi. Untuk melakukan konfigurasi server DNS-nya, pertama kita setting dulu IP configuration-nya 192.168.1.251. Kalau tadi server HTTP-nya 250, untuk server DNS saya menggunakan 251. Oke. Kemudian kita ke service, pilih yang DNS. Kemudian ini DNS service-nya pilih yang on. Nah, ini bisa dimasukkan ya DNS domainnya apa, misalnya di sini saya buat test.com. Kita tambahkan address dari server HTTP-nya. 2000. Oke. Nah, agar si server DNS-nya ini bisa diakses dari keempat PC ini, kita harus dari servernya ini kita harus di sini 1.251. Oke, ke web browsernya tadi test.com ya, test.com. Oke, ini hostname unresolved. Coba kita cek lagi. Configuration dari servernya 192.168.1.251. Ini udah pas. Coba kita cek di server DNS-nya. Legend DNS. Oh, tadi belum di-add ya. Test.com 2.8.1.250. Oke. Nah, sudah. Kita pesan lagi. Kemudian kita ke browsernya. Test.com. Oke, aman. Dari PC1 aman. Dari PC2 ini IP-nya dan servernya kita tambahkan IP dari server DNS 8 titik 251. Ini kita ke web browsernya, kita ketikkan DNS domain dari DNS server. Oke, aman. Kemudian kita ke PC3.
sorry ini. Nah, ini ya, tapi DNS-nya harus di setting dulu. Oke, di sini test.com, oke aman. Kita ke PC 4, PC yang terakhir. Di configuration DNS servernya diisikan IP dari server DNS 1. Web servernya web browser, kita ke web browser. Mengatakan oke aman. Berarti untuk soal nomor 3 berhasil saya simulasikan. Oke. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Di sini diminta untuk membuat struktur jaringan sesuai dengan eh, gambar yang diminta. Kemudian lakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Kemudian buka browser asisilcom.com dari PC 1, pastikan juga terbuka. Kemudian web browser atau spendilcom dari PC 0 juga pastikan terbuka. Oke, oke ini mungkin kita bisa new aja ya. Oke. Pertama kita siapkan dulu yang dibutuhkan di struktur jaringan ini. Ada dua PC. Mungkin dari awal ya, dari awal. Router, kita cari router di sini. Nah, ini dari routernya. Di sini diminta menggunakan router 108.1, 108.1. Nah, ini router. Oke, lanjut. Satu buah switch, dua buah switch, di switch 0. Switch 2. Oke. Kemudian server, tiga buah server. Kemudian dua buah PC. Oke. Nah, ini server ilcom.com. Ilcom.com. Di sini dibuat DNS servernya. Server DNS. Di sini PC 0 ini PC 1. Ini server pendilcom. .com. Pendilcom.com. Oke. Kemudian kita menghubungkan ke semua perangkat ini menggunakan kabel ya. Atau mungkin kita bisa setting dulu routernya. Nah, di sini untuk melakukan setting IP ya, di gateway. Nanti di sebelah sini saya akan menggunakan gateway 192.168.1.1 dan di sini saya akan menggunakan gateway 10.0.1.1.
Jadi ini kita setting dulu IP keluaran dari internet nolnya. Ini port statusnya dibuat di on kan. IP addressnya di sini saya buat 115.168 1. Kemudian yang port 1 di port statusnya on kan. Ini 10.0.1. Nah, itu. Jadi yang ini network 198.1.0, yang di sini network 110.0.1.0. Mungkin bisa ini dulu ya. Bukan ke switch. Ini yang port 1 kita hubungkan ke sini. Oke, baru dari switch ini ke server, dari switch ini port 3 ke PC. Dari switch ini ke server TCP, dari switch ini ke server DNS. Lanjut dari sini ke PC. Oke, setelah ke semua perangkat ini kita hubungkan, kemudian kita bisa melakukan konfigurasi IP-nya ya. Nah, mungkin di server dulu kita atur IP-nya. Karena tadi di netbox dulu 0, 10, sini saya menggunakan 10.0.1.250. Ini gateway-nya buat 10.1.1. Oke. Ya, ini karena dari server ya, ini servisnya harus di setting juga. Ini kita server FTP, udah on ya. Kemudian kita edit ini, come to uh, pendilcom.com. Oke, biar ada pembedanya. Bisa, kemudian kita setting lagi. Untuk isi di 192.168 satu, sorry, ini untuk 10 ya. Satu bagian 2. Satunya 10.0.1.1. Oke. Lanjut ke network 192.168.1.0. Di sini yang pertama saya akan setting server HTTP-nya ilcom.com desktop configuration 192.1.1 itu samain aja untuk yang server HTTP. HTTP-nya 192.1.1. Oke. Nah, ini server DNS. Nah, ini servisnya jangan lupa ya. Tapi on
index.html bisa kita edit. Welcome to ilcom.com, biar ada pembedanya. Oke, itu ke server DNS desktop. Server DNS tadi kita pakai 1.251. Boxnya itunya kan 1.1. Oke, service-nya ini titiknya aja DNS. Ini DNS service-nya kita buat on. Name-nya kita daftarkan ilcon.com dan pendilcom di dalam DNS server ini. Pertama, pendilcom. Pendilcom tadi ini ya, pendilcom.com, address-nya 10.01.250. Kemudian ilcom.com, address-nya 192.168.1.250. Oke. Nah, agar si PC1 dan PC0 ini bisa mengakses DNS, kita konfig lagi DNS servernya di IP configuration. Masukkan 192.168.1.251. Stop IP configuration. Nah, ini belum ya, belum setting ya. 10.012. Nya 10.011 di DNS servernya. Sorry, ini 192. Ini network 192.8 ya. DNS servernya 251. Oke, hasil. Oke, kita cek lagi coba ya. Nah, di sini tadi yang ke atas eh, network 198.1.0, yang ke bawah networknya 10.011. Oke, kita coba cek ke sini. 10.012, 10.01, 10.0, 10.108, 1.21. Oke, aman. Saya buka TTP-nya. TTP ini on. Oke, aman. Ini saya buka nya. Oke, ini sudah masuk ke IP yang sama. Oke, coba kita cek lagi. Oke, cuman. Oke, kita lakukan perintah di keempat perintah ini. Kita tes pertama pin dari komputer PC0 ke PC1. Dari sini ya. CMD, lakukan pin 192 berarti ke bawah 10.012. Lagi. Nah, sudah terhubung. Cuman
Setelah dari PC 1 ke PC 0, kita buka CMD, kita ping 812. Oke, juga aman. Ya, buka web browser akses Ilkom dari PC 1. Responding, buka ilkom.com. Nah, ini nggak bisa. Coba kita cek config-nya. DNS server 198 1251 gitu, ini 10.1. Coba kita ping, coba kita ke ping ke server DNS. Coba kita cek di sini. 192.8 1250. Kita ke service, kita ke desktop application version 198 1251. Teman, cek di sini, bakal sudah pas, dan servernya itu sudah pas. 1251. Oke, coba kita testing. Reply, saya terhubung. Ya, lagi, sudah terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Mungkin tadi uh, sudah delay ya. Oke, udah aman. Terus kita buka web browser dari PC 0, ketikkan halaman pendilkom harus terbuka. Pendilkom.com. Oke, ini udah masuk ke pendilkom.com. Oke, berarti untuk nomor 4 juga sudah berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, jelaskan dalam proses pengerjaan praktikum 3 ini. Maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.